Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asupan Horormu. Masih bareng gue Gemal. Dan kali ini gue akan membacakan cerita yang sudah dikirimkan oleh sobat horor kita yang bernama Tri. Langsung kita bacakan aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Tri. Saya ingin berbagi cerita yang cukup horor yang pernah saya alami sendiri. Lebih tepatnya sih satu sekolah yang mengalaminya, bukan sendiri. Untuk nama sekolah saya samarkan agar tidak menimbulkan persepsi jelek nantinya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006 silam, di mana saya baru saja masuk sekolah SMA di kota Tangerang. Sekolah yang cukup besar dan terkenal mahal. Seperti biasa, setiap kita sebagai murid baru pasti diwajibkan mengikuti salah satu kegiatan ekskul yang ada di sekolah. Dan di situ saya memutuskan untuk ikut ekskul teater. Karena menurut saya teater ini ekskul yang paling mudah dan tidak memerlukan aktivitas fisik yang berat. 1 bulan saya bersekolah di sini dan sudah 4 kali mengikuti kegiatan ekskul teater. Karena ekskul ini diadakan setiap hari Minggu. Tiba waktunya untuk pelantikan anggota baru. Dan ternyata kegiatan pelantikan ini tidak diadakan di sekolah, melainkan di luar kota. Singkat cerita, hari H tiba. Saat itu banyak sekali anggota yang ikut, tapi paling banyak dari kelas 1. Ada beberapa anggota dari kelas 2 dan 3 sebagai senior. Ada juga Kak Wahyu, namanya disamarkan, sebagai senior teater yang sudah lulus dari sekolah, dan beliau sebagai ketua pelaksana. Lalu ada juga Pak Indra dan Bu Amel sebagai guru pembimbing yang ikut acara pelantikan ini. Kami semua berangkat pada hari Sabtu pagi, karena sekolah libur pada hari Sabtu, menggunakan sebuah bus besar ber-AC. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 jam dari sekolah. Sampai di daerah Sukabumi, lebih tepatnya sih di salah satu tempat wisata alam, di mana lokasinya sangat sejuk, rimbun berbukit, dan terdapat sebuah aliran sungai kecil yang sangat jernih airnya saat itu. Sesampainya di sana, panitia membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Kami semua mengikuti kegiatan yang diadakan oleh panitia sampai acara berakhir pada pukul 5 sore. Di kegiatan terakhir, kami disuruh berjalan menyusuri aliran sungai yang ada di tempat tersebut. Dan di pertengahan aliran sungai tersebut, terdapat sebuah jembatan di atasnya. Dan kami diperintahkan untuk melewati kolong dari jembatan itu. Ketika melewati kolong jembatan itu, perasaan saya sudah mulai tidak enak. Mungkin cuma perasaanku saja. Saya coba baca-baca doa yang saya bisa agar lebih tenang. Dan alhamdulillah, hingga acara selesai dan pelantikan pun sudah dilaksanakan, tidak terjadi apa-apa. Tepat pukul 18.30 setelah salat maghrib, kami semua pulang. Bus berjalan melewati hutan dan jalanan yang cukup gelap di kanan kirinya. Lelah dan ingin cepat sampai rumah rasanya. Ada beberapa teman yang sudah mulai tertidur, dan saya mencoba untuk tidur tapi tidak bisa. Kondisi bus yang lampunya sudah dimatikan saat itu, dan sepertinya semua anggota sudah mulai tertidur. Tiba-tiba, "Sar, bangun!" teriak Indri, mencoba membangunkan teman satu bangkunya yang bernama Sari. Saat itu Sari mengigau. Dari yang saya dengar, suara mengigaunya itu seperti sedang mengeram. Indri coba menggoyang-goyangkan badan Sari untuk membangunkannya, tapi tetap tidak berhasil.
Sampai akhirnya Kak Wahyu ikut mencoba membangunkan Sari. Logikanya, ketika orang tertidur dan dibangunkan dengan badannya yang digoyang-goyangkan seperti itu, harusnya dia akan terbangun. Tapi tidak kali ini. Dan Sari pun teriak makin menjadi. Semua anggota mulai terbangun dan gaduhlah seisi bus saat itu. Lampu bus dinyalakan, dan ada beberapa orang yang berusaha membangunkan Sari, tapi tetap tidak berhasil. Dan akhirnya, Pak Indra meminta supir bus untuk menepi. Kami menepi di pinggir jalan daerah Sukabumi, dan terdapat sebuah warung yang sudah tutup. Kami semua diminta untuk turun dari bus dan menunggu di luar. Yang ada di bus hanya panitia saja. Dan ternyata, Sari kesurupan saat itu. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Begitu terus teriak Sari. Saat kami sedang beristirahat di luar bus, tiba-tiba terdengar suara salah satu anggota juga yang teriak cukup kencang. Dan ternyata Irma ikut kesurupan. Dari yang kondisi semula tenang, sekarang menjadi mencekam. Panitia pun meminta anggota yang di luar bus untuk membaca doa sebisanya dan jangan sampai pikirannya kosong. Lama hingga suara azan Isya terdengar dan kondisi Sari dan Irma belum juga sadarkan diri. Tiba-tiba ada dua orang bapak yang menghampiri kami dan bertanya, "Kenapa mobilnya, Dek?" Tanya bapak itu. Lalu pihak panitia pun menjelaskan kalau ada anggota yang kesurupan. Dan akhirnya bapak itu pun meminta untuk Sari dan Irma untuk dibawa saja ke masjid. Karena kebetulan dari tempat bus kami berhenti di seberang jalan itu ada sebuah masjid besar. "Mari, Dek, kita bawa saja yang kesurupan ke dalam masjid. Di sana ada Pak Kiai yang akan menyadarkan mereka." Kami semua anggota pun dibawa ke dalam masjid dan sekalian melaksanakan sholat Isya saat itu. Selepas sholat Isya, kami diperintahkan untuk tadarus, baca doa dan zikir semampu kami. Dan dari situ masih terdengar suara Sari dan Irma berteriak-teriak. Tanpa terasa, saya ternyata ketiduran saat itu. Lalu tiba-tiba dibangunkan oleh panitia yang lain untuk segera naik ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya lihat jam, ternyata sudah jam 12 malam. Cukup lama saya tertidur saat itu. Ketika di dalam bus, saya bertanya, bagaimana kejadiannya? Lalu, Amel pun menceritakan, ternyata nggak cuma Sari dan Irma yang kesurupan. Ada 7 orang lain juga yang ikut kesurupan. Jadi bisa dibilang kondisi di dalam masjid semakin mencekam saat itu. Tapi alhamdulillah Pak Kiai berhasil mengusir makhluk yang merasuki tubuh mereka. Tepat pukul 5 pagi kami semua tiba di sekolah. Akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Kalau dipikir cerita horornya sampai situ aja, belum. Itu baru permulaan. Keesokan harinya kami sekolah seperti normal. Keesokan harinya kami sekolah seperti biasa di hari Senin. Saat jam pelajaran berlangsung, dari kelas sebelah terdengar suara gaduh. Saya pikir mungkin tidak ada guru. Lalu dari pintu kelas
Lalu dari pintu kelas terlihat beberapa guru yang berlarian ke arah kelas tersebut. Dan ternyata Sari dan Irma yang satu kelas saat itu kerasukan kembali di sekolah. Akhirnya beberapa guru mencoba menyadarkan, namun kembali siswa-siswa lain akhirnya ikut kesurupan dan total ada 25 murid yang kesurupan pada hari itu. Jadi bisa dibilang kesurupan massal di sekolah. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan, akhirnya kami semua siswa-siswa yang masih tersadar diperintahkan untuk segera pulang. Jadi hanya guru dan murid yang kesurupan saja yang berada di sekolah. Selepas itu kami semua pulang dan saya tidak tahu kejadian kelanjutannya seperti apa yang di sekolah. Lalu keesokan harinya kita semua sekolah seperti biasa. Tapi selepas jam istirahat, kami semua dikumpulkan di aula sekolah. Dan di situ pihak sekolah sudah mengundang salah satu ustadz dan kita mengadakan sholat gaib di sana. Kita membaca doa agar sekolah saat itu kembali tenang. Setelah selesai, Pak Ustadz itu bercerita kalau Sari dan Irma ternyata diikuti oleh sosok penunggu di daerah Sukabumi kemarin. Dan kata beliau, Sari dan Irma pun harus dibawa kembali ke lokasi tersebut. Karena sosok yang mengikuti mereka tidak mau pulang dengan sendiri, tapi harus diantar. Dan ternyata pada hari Selasa itu, Sari dan Irma serta beberapa guru dan Pak Ustadz pada sore harinya membawa Sari dan Irma ke lokasi pelantikan teater kemarin. Singkat cerita, hari Minggu tiba, hari di mana saya biasa mengikuti kegiatan eskul teater dan semua anggota saat itu hadir. Ternyata ada Pak Ustadz yang kemarin dan Pak Ustadz pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Kenapa bisa ada sosok yang mengikuti Sari dan Irma yang menyebabkan 25 murid lainnya kesurupan di sekolah. Tiba-tiba Pak Ustadz berucap seperti ini, siapa kemarin yang memetik bunga di sana? Kami semua terdiam. Kami semua saling pandang. Lalu Pak Ustadz bilang, jadi penunggu di daerah tersebut tidak suka karena salah satu dari kalian ada yang merusak alam, ada yang merusak tanaman di sana. Mereka tidak suka kalau manusia itu merusak. Lalu kenapa Sari dan Irma yang diikuti? Apakah Sari atau Irma yang memetik bunga tersebut? Dan Pak Ustadz pun menjelaskan, belum tentu Sari dan Irma yang memetiknya. Bisa saja orang lain. Tapi karena kondisi fisik yang paling lemah di antara kalian adalah Sari dan Irma, makanya mereka mengikuti Sari dan Irma. Pak Ustadz pun bercerita kalau pada hari Selasa itu Sari dan Irma dibawa ke lokasi dan mereka di sana berdoa untuk sekalian mengembalikan sosok yang mengikuti Sari dan Irma sampai ke rumahnya. Dan alhamdulillah mereka berhasil disadarkan. Wow, cukup mencekam ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah dimanapun kita berada, jangan pernah merusak alam. Jangan pernah sompral dimanapun kita berada. Terima kasih untuk Tri yang sudah mengirimkan ceritanya. Jadi gimana? Cukup memberikan asupan horor kalian kan? Wow. Emang ya, tempat wisata itu kan ramenya hanya di siang hari biasanya. Kalau malam hari mungkin ramenya sama yang tak kasat mata. Terima kasih sudah mendengarkan.
Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini. Tunggu cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Gemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.